Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Fisam Sofyan. Pada kali ini, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan teknologi keamanan dalam layanan digital. Baik, teman-teman, kita langsung mulai saja pendahuluannya. Baik, teman-teman, kita ini kan punya akses-akses untuk ke platform-platform digital seperti WhatsApp, email, kemudian Facebook, dan lain-lain. Nah, di situ kita kan menggunakan akun kita ya, teman-teman. Akun kita ini harusnya hanya bisa diakses oleh kita. Jadi, agar akun kita ini aman dari hacker, dari pengguna-pengguna yang jahat yang lain, kita harus memberikan sistem keamanan untuk akun kita ini. Itu bukan hanya akun ya, teman-teman, bisa jadi untuk semuanya ya, teman-teman. Bisa jadi untuk website, untuk apa. Nah, di kali ini, di presentasi kali ini, saya akan memberikan contoh-contoh eh, contoh-contoh teknik pengamanan untuk teknologi digital-digital ini ya, teman-teman. Baik, di sini kita ada 3 poin ya, teman-teman. Keamanan cyber adalah aspek penting dalam dunia digital. Ini tentu saja, teman-teman, bila tidak ada eh, keamanan cyber, tentu saja eh, website dan WhatsApp dan semacamnya ini tidak akan pernah bekerja karena ini akan rusak ya, teman-teman, bakal dibobol tiap hari atau semacamnya. Kemudian kedua adalah berbagai metode keamanan digunakan untuk melindungi pengguna dan data mereka. Ini akan saya jelaskan nanti di poin-poin selanjutnya. Kemudian yang ketiga, contoh penerapan teknologi keamanan dapat ditemukan di berbagai platform digital. Ya, tentu saja, setiap platform digital harus mempunyai eee, sistem keamanan cyber, teman-teman. Oke, kita langsung ke poin pertama. Bukan poin pertama, maksud saya adalah teknik keamanan cyber pertama, yaitu ada autentikasi ganda atau two factor authentication. Ini adalah teknik yang menggunakan dua lapis keamanan untuk akses akun. Contohnya OTP melalui SMS, email, atau aplikasi autentikator. Digunakan oleh Google, Facebook, WhatsApp, Telegram, dan banyak aplikasi-aplikasi lainnya yang saya tidak bisa sebut. Jadi ini sistemnya itu misalnya misalnya bagi apa misalnya seperti ini, teman-teman. Teman-teman punya eh, punya akun Facebook. Itu kan hanya teman-teman yang bisa login ya. Misalkan akun teman-teman ini tersebar atau teman-teman tidak sengaja akun teman-teman ini klik di mana, di chat atau di mana, terus ada yang ingin login ke Facebook teman-teman. Nah, akun Facebook teman-teman ini tidak akan bisa dimasuki kalau teman-teman punya autentikasi ganda. Karena apa? Eee, karena teman-teman ini punya hak untuk email teman-teman atau nomor telepon teman-teman, dan hacker-hacker atau orang yang ingin membobol akun Facebook teman-teman tidak akan bisa masuk karena mereka tidak punya nomor telepon atau email teman-teman. Nah, cara kerjanya ini autentifikasi ganda, misalnya ada orang lain yang ingin login, email atau nomor telepon akan dikirim kode unik. Nah, kode unik ini digunakan untuk login lagi setelah dikirim. Nanti akan ada pengisian gitu, berapa kode autentifikasi ganda yang Anda dapat. Nah, baru di situ kalau misalnya teman-teman isi kodenya, baru bisa login. Nah, jadi hacker-hacker ini tidak akan bisa kalau teman-teman tidak kasih kode autentifikatornya. Nah, ini juga hal yang penting karena misalkan ada penipu yang berhasil login, terus dia ingin meminta nomor autentifikasi ganda dengan cara apapun itu yang bisa mengelabui teman-teman. Teman-teman jangan mau terbodohi karena nanti akun teman-teman akan terbobol atau terhack. Oke, kemudian ada cara kedua yaitu enkripsi data. Nah, ini adalah cara melindungi keamanan cyber dengan enkripsi end to end. Jadi ini banyak digunakan dalam eh, platform-platform untuk chat atau komunikasi-komunikasi lainnya. Ini adalah teknik dalam mengenkripsi
satu tujuan ke tujuan lainnya. Misalnya ada tujuan pertama ingin mengchat ya, ingin mengirim pesan ke tujuan kedua. Nah, ini pesannya ini tidak langsung sampai ke tujuan kedua. Jadi dia akan melewati server, melewati jaringan, baru sampai ke tujuan kedua. Nah, ini dari tujuan pertama. Ini tulisannya misalnya masih di sini ada gambar, tulisannya Hi Jane. Nah, ini pertama jelas. Kemudian dari Alex dikirim ke server, set, diubah nama datanya diubah jadi data tidak jelas yang tidak bisa dibaca juga di server. Kemudian sampai lagi ke Alex 2. Nah, datanya ini akan ke-convert kembali ke dari tujuan yang pertama, sama seperti tujuan pertama. Jadi hi Jane lagi. Ini harusnya Jane ya, bukan Alex juga, maaf. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi di server pun tidak akan bisa membaca ataupun di jaringan juga tidak akan bisa membaca pesan dari Alex. Oke, ini adalah enkripsi data. Lanjut lagi. Kemudian ada firewall dan sistem deteksi intrusi. Baik, ini adalah teknik yang mencegah masuknya internet ke dalam suatu jaringan yang teman-teman punya. Jadi tidak apa ya, akses yang tidak sah tidak bisa masuk ke jaringan sistem kalian. Contohnya seperti em, eh, firewall untuk membatasi lalu lintas internet, IDS untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Ini digunakan oleh jaringan perusahaan, server cloud, layanan hosting. Nah, ini penting ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman masuk ke mm, apa ya, jaringan internet yang berbahaya atau semacamnya, ini tidak akan bisa masuk karena diblok oleh firewall. Begitu teman-teman. Kemudian lanjut lagi, kita ada smart card dan biometric. Ini adalah teknik meningkatkan keamanan akses ya teman-teman. Ini banyak digunakan dalam banyak hal, bisa dalam software, hardware, bisa dalam absensi. Jadi contohnya untuk yang software adalah kita misalnya mau login ke ini ya teman-teman, ke GoPay atau login ke pokoknya aplikasi-aplikasi lainnya yang berbau-bau keuangan, itu biasanya sekarang diminta juga untuk menggunakan sidik jari. Itu termasuk ke biometrik teman-teman. Atau seperti kita login buka handphone atau buka laptop, ada juga yang menggunakan face detection, face recognition, dan juga fingerprint. Itu juga termasuk ke dalam biometrik, teman-teman. Untuk yang smart card, ini contohnya seperti misalnya teman-teman tahu orang-orang yang tinggal di komplek mahal atau teman-teman mungkin tinggal di komplek mahal, itu banyak juga yang menggunakan kartu identitas eh, kartu identitas peninggal kompleks itu ya teman-teman. Jadi untuk masuk portal dia menggunakan kartu itu termasuk smart card, jadi dia bisa masuk ke dalam satu lokasi atau semacamnya. Ini juga banyak apa ya, diaplikasikan ke dalam bangunan, biasanya di dalam gedung-gedung kantor gitu, biasanya juga menggunakan kartu-kartu semacam ini. Kemudian lanjut, di sini ada VPN. Nah, teman-teman, VPN ini untuk mengamankan koneksi pengguna dan enkripsi data. Contohnya adalah VPN untuk akses aman ke jaringan perusahaan. Ini biasanya digunakan untuk individu yang ingin menjaga privasi online atau perusahaan yang ingin menjaga privasi lokasinya. Nah, ini contohnya seperti apa ya? Ada juga contoh yang lebih ini common. Misalnya kan teman-teman ingin mengakses suatu jaringan atau suatu website yang menurut teman-teman ini agak bahaya atau tidak trusted. Ini teman-teman bisa menjaga IP teman-teman dengan menggunakan VPN. Jadi lokasi teman-teman tidak akan terbaca di mana melainkan akan dialokasikan ke daerah lain yang teman-teman bisa pilih sendiri atau semacamnya. Nah, ini penting juga teman-teman jika teman-teman mau mengakses jaringan-jaringan yang agak riskan. Jadi usahakan menggunakan VPN. Kemudian yang terakhir ada pemindaian, kerentanan, dan update patch. Ini adalah sistem untuk mendeteksi dan memperbaiki kelemahan sistem. Ini penting ya teman-teman untuk memindahkan keamanan, untuk mengidentifikasikan celah, kemudian untuk mencari bug. Ini banyak digunakan
untuk di OS, kemudian OS Windows, Linux, kemudian di handphone teman-teman juga misalkan pakai Samsung atau Apple pasti ada update berkala untuk, memperbaiki dan mengupgrade agar apa, agar perangkat tersebut terus berjalan dengan lancar. Nah, ini sampai sini saja sih teman-teman. Kesimpulannya adalah kita harus bisa menjaga keamanan data-data, yang kita miliki dengan menggunakan, keamanan cyber ini, teknologi keamanan cyber ini. Tanpa keamanan cyber, tentu saja dunia digital tidak akan tidak akan bertahan ya teman-teman. Jadi walaupun apa ya, hal-hal kecil seperti password itu adalah sudah termasuk ke dalam pengamanan cyber. Jadi kita-kita semua ini harus menggunakan keamanan cyber kalau data kita mau aman ya teman-teman. Jadi hal ini adalah hal yang penting. Menurut saya sekian saja sih poin penting saya. Nama saya Zaki Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.